Berarti nggak sampai 10 M ya, kira-kira 8 M. Untuk juaranya. Dan itu dibagi satu tim. Ya. Satu tim, bukan hanya pembalap ya. Ya. Satu tim dibagi. Ya, sak kampung. Teman-teman, kembali ke formasi awal. Om Jonire, saya kemarin, mohon maaf ini kita mundur ke hari Jumat karena Om Re hari Rabu saya tanya kemana, ke dokter. Saya nggak mau nanya dokter apa. Terus dan lagi banyak urusan. Habis itu saya ke Jakarta, jadi nggak bisa syuting juga, baru pulang. Jadi ini kita mencoba bahas sekarang, dan temanya ini sebenarnya kita pengen bahas secepatnya karena paling lambat memang harus tayang hari Jumat, Om Re. Iya. Karena hari Sabtu sudah mulai. Iya. Yaitu kita bahas tentang balapan terbesar di dunia yang namanya Tour de France ya. Karena kan nanti kita mulai Sabtu tanggal 29 Juni sampai nanti 21 Juli. 21 etape plus 2 hari istirahat itu. Kita akan setiap malam nungguin siapa yang menang etapenya dan konsekuensinya terhadap perebutan juara, kan kayak gitu kira-kira. Kalau nggak ketiduran. Karena kalau di jam WIB, WITA dan WIT itu jamnya nih kan kebalik ya. Selesainya dia jam 10 malam. Kalau paling cepat kadang-kadang kan sampai jam berapa? 11 ya, tergantung etapenya ya. Dan untuk penggelatan olahraga terbesar konon ini lebih besar dari Piala Dunia, Piala Eropa gitu. Ini setara dengan Olimpiade dan Piala Dunia. Dan seharusnya ya. Katanya dia lebih gede karena 3 level itu. Ininya lebih banyak orang yang lihat. Nonton di jalan itu. Ya. Ya, cuman dia apesnya tahun ini dia bareng sama Olimpiade di Prancis. Oh, iya. Jadi kan kalau ini bebas di jalan, kalau itu kan tikatan ya. Jadi enak aja dia ngitung ya. Ngelewati kota ini penduduknya berapa? Hitung itu ya. Ya. Lewat Sidoarjo berapa? 2,3 juta orang, 2,3 juta penonton. Kan enak. Ya. Lewat Surabaya, penduduk Surabaya berapa? 3 juta. 3 juta enak ngitungnya dia. Ya, tapi memang ini adalah salah satu event olahraga terbesar di dunia, selevel dengan Olimpiade dan Piala Dunia dalam konteks perhatian. Ya. Kalau di Amerika mungkin Super Bowl 1. Dan ini sudah tahun ke-111. Yang nanti mau dilihat ini ya. Penyelenggaraan ke-111 ya. Angka bagus nih, 111. 101 tahun lagi Bromokom bisa seperti itu. Ini sudah 200. Sudah 200. Ini sudah 200. 111 tahun. Gila. Dan Om Re ini tahun ini kita menunjuk rute ya. Saya zoom dikit, muka-muka kelihatan. Pertama kali dalam ini pakai bahasa Prancis, jadi 29 Juin sampai 21 Juillet. Ya, kita nanti akan banyak pakai istilah-istilah Prancis yang kita nggak bisa pronunciation, jadi termasuk nanti di akhir kita mau bikin kontes. Saya mau ngetes Om Re ngerti nggak dia istilah-istilahnya, jargonnya Tour de France itu. Saya mungkin nanti ada pertanyaan buat audience ya, buat pendengar. Kalau mereka bisa menjawab di komen, nanti kita kasih hadiah kaos baru Azawer main sepeda yang kita pakai ini ya. Kayak gini ya. Ada dua bukan bekas ini loh ya. Bukan. Ya, bekasnya Om Re juga nggak apa-apa sih. Cuman nanti kita siapin dua saya ini. Kembalikan kok ini. Kalau bisa menjawab 2 jargon yang apa itu 2 jargon yang kita sebutkan di akhir, dan Anda harus menjawabnya di bawah. Seru toh? Ya. Oke. Sebelumnya kita ngetes Om Re dulu tapi. Nah ini Om Re 21 etape. Ini saya bacakan aja di sini karena kalau ngelihatnya ini aja udah lemes. Pembalap-pembalap Tour de France memang bukan manusia normal ya. Jadi panjang 21 etape biasa ya kan? Ya. Giro di Italia juga segitu, Vuelta juga segitu, ada 3 Grand Tour. Berapa kilo tahun ini Om Re? Berapa? 3.492 kilo. Konon yang dulu itu lebih jauh, yang lama-lama katanya. Lebih jauh, dan perharinya bisa 500 kilo dulu kalau nggak salah. 300 sampai 500 kilo kalau nggak salah. Yang lama kan ya? Ya, karena dulu kan kayak model-model Audat gitu kan sebenarnya. Iya. Kan dia bukan balapan profesional seperti ini. Awalnya kan dulu kan kayak randonuran gitu juga sebenarnya. Makanya dulu kan cerita-ceritanya banyak yang curang naik kereta, terus naik mobil. Dan minumannya kan dulu di bar-bar itu yang di
tempat-tempat makan yang di atas gunung itu ya. Betul, kalau kita kan bentang warung, dia bentang bar kayak gitu Ya. kan. Jadi awalnya dulu kayak gitu, sekarang jadi balapan seperti ini. Itu cuman kilometernya Om Ri ya, 3.492. Nanjaknya total berapa puluh ribu meter Om Ri? 30.000. 30.000. Ah. Kalau aku bilang, kalau lebih dari itu menurut Anda maksimalnya berapa? Waduh, nggak bisa mikir dan. Kira-kira, bayangkan aja. Ini kan pembalap profesional, kelas 2000, dunia. 2000. Kalau saya bilang 30.000 itu terlalu sedikit, menurut Anda maksimumnya berapa? 2000 kali, katakanlah 2000 aja kali Iya. 6. Terus 20.000, 60.000. 60.000? Ya. Ya, mati Om Ri pembalapnya. 52.320 meter Oh, dalam 21 etapa. 52.000. Iya. Jadi ada etapa yang 3.000 meter, 4.000 meter gitu. 52.000. 52.000 meter. Jadi mereka akan goes balapan, bukan goes ya, balapan ini ya. Balapan ya. 3.492 kilo terbagi dalam 21 etape dan nanjak 52.320 meter. Bentang Jawamu nggak ada apa-apanya nih Om. Saya akan coba peserta. Om. Maksudnya total jaraknya yang ditempuh mereka itu loh dengan yang kamu tempuh nanti. Loh ini susah sedikit Om. Ini kan cuma dikali 3 loh. Dikali 3. Bener kan? Iya. Ya, kalau si Bentang Jawa itu dikali 3 kan 4.500. Bener nggak? Iya. Ya kan? Undi lah. Om. Undi. Cuma bedanya gini. Kalau mereka ini startnya sore ya kalau nggak salah. Siang ya? biasa. Siang toh. Jam 12 siang ya. Jam 12 toh. Iya. Ya, jam 12, jam 5 selesai. Iya. Tidur. Iya. Kita nggak selesai. Nggak selesai. Gitu. jadi kebalik, waktunya mereka lomba tuh kita tidur. Iya. Ya, waktunya mereka tidur itu kita sepedaan. Ya, bedanya gitu. Dan itu keajaibannya Tour de France. Ya, kalau dipikir-pikir hebat ya. Dan mereka tuh balapan 21 etapa seperti itu. 9 etapa istirahat, 7 etapa istirahat kalau nggak salah. Kemudian ini kalau di peta ini dimulainya dari Florence, Itali. Lalu 3 hari di Itali. Kemudian baru masuk ke Prancis. Jadi total mereka akan melewati 4 negara. Tour de France ini kan biasanya startnya kan nggak selalu di Prancis kan. Iya. Dulu pernah start di mana itu? Belanda. Di negara-negara lain kan yang sekitar Itu Eropa kan bisa. pernah pakai pesawat juga itu ya? Mana ya? Transferan itu. Apa itu? Denmark atau Norwegia atau apa itu? Iya, terus Dia pernah kayak gitu-gitu ya. Start jadi kota lain pengen menanggap Tour de France itu bisa gitu. Indonesia juga bisa kalau bisa menyediakan konkret 100 biji gitu ya. Jadi habis etapa ketiga langsung terbang ke Eropa lagi, besoknya bisa balapan lagi bisa gitu kalau mau. Tinggal berani berapa sama transportasinya seperti apa kan. oh gitu ya. Ya, kita barusan dari Giro d'Italia. Tour de France dimulai dari Italia nih, pas ini. Ini pertama kali start di Italia. Jadi Italia yang biasanya pink jadi kuning. Kan kalau Giro d'Italia pink. Ini pertamanya TT lagi Om? Pertamanya enggak, 3 etapenya itu rata-rata rolling. Nggak, tapi bukan TT. Bukan, langsung etape. Rolling, ending flat atau ending nanjak halus. Agak lain ya berarti ya. Biasanya kan pertama Betul. TT. Ini karena nanti endingnya TT. Dibalik. Nah ini juga baru itu nanti. Jadi teman-teman karena ada Olimpiade, biasanya ini aku boleh nyombong dikit ya Om Ri ya. Ya. Biasanya finishnya itu ini bukan Kediri ya. Oke. Ini Champs-Élysées Paris ya. Ini saya Om. Ini otentik bukan Photoshop. Oke. Ini tahun 2012 pertama kali hobi goes saya sama teman-teman waktu itu langsung kita harus ke Prancis nonton Tour de France sambil nyoba goes. Belum bisa goes waktu itu terus terang. Tapi kita ini ya maksudnya belum bisa goes jauh. Cuman kita itu dapat guide tour yang ternyata punya fasilitas goes di Champs-Élysées sebelum etapa dimulai. Oke. Jadi agak istimewa itu. Ini sebelah kiri saya Pak Tony, cuman nggak kelihatan. Ini Pak Tony Budianto itu. Depan saya ini Komandan Sun Hin ini sebelah depan saya. Jadi kita pergi dan kita goes 1 putaran, cuman 1 putaran sih di Champs-Élysées itu, cuman itu eksklusif banget. Saya naik Polygon masih ini Polygon Helios 900X tahun 2012. Waktu ini tuh berlangsungnya masih lama dari enggak, ini kira-kira ini jam 9 pagi. Ya. Habis itu kan ada acara yang memang lempar sponsor betul, biasanya. itu terus ada
pesawat segala macam kayak gitu-gitu. Baru kira-kira jam 12-nya start yang 12 lewat itu start yang lomba benerannya. Lombanya kan nggak di sini mulainya. Startnya kan dari kota lain, finishnya ke sini, lalu dia ngelup di sini beberapa lap. 10 lap atau apa biasanya kayak gitu. Jadi saat saya ke sini sudah mulai, tapi mungkin belum mulai, tapi mulainya di kota lain kayak gitu. Jadi ini lumayan pengalaman seru. Ini saya harus ngucapin terima kasih ke Prasna Murdaya nih. Teman pertama gue saya dulu, kita sama-sama naik Polygon ini. Dan kita sama-sama pakai dia itu, dan itu orang Prancis heran semua, ini yang dia itu gitu. Kan orang Indonesia udah pakai dia itu, mereka nggak ada yang tahu. Karena sepeda di sana biasanya biasa-biasa. Biasa-biasa. Cuman orang Indonesia yang sepedanya top-top. Jadi itu, nah ini kita kembali ke map. Jadi finishnya tidak lagi di Champs-Élysées karena ada Olimpiade. Jadi finishnya pindah ke Nice di selatan Prancis. Dan kalau biasanya finishnya itu parade, kan biasanya etapa 20 udah ketahuan juaranya. Etapa 21 cuman parade lalu sprint gitu kan. Betul. Ini nggak ada, ini time trial menentukan juara. Jadi ini sampai detik terakhir nggak ada yang gandeng-gandengan minum champagne itu? Nggak ada. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Dan yang istimewa, time trialnya itu startnya di Monaco. Keren ya. Mau kesana? Hah? Anda aja. Start di Monaco, etapa terakhir di 21, start di Monaco, finish di Nice, dan itu akan menentukan juara. Terakhir kali kayak gini tuh kayaknya zaman Greg LeMond juara dia. Waktu time trial di Champs-Élysées. Nah, jadi ini LeMond juara tahun nggak tahu tahun berapa, 90-an tengah tuh. Greg LeMond tuh bukan jenis minuman dulu ya, bukan. Bukan lemon. bukan. Greg LeMond. Jadi nanti finishnya di Nice dan time trial, jadi kita akan tahu. Nah, tengah-tengahnya nanti ada etapa gunung-gunung pasti, terus ada gravelnya juga. Etapa 9, etapa gravel. Etapa 9. Jadi memang gravel itu mendunia sudah. Dan ini nanti kalau memang waktunya selisihnya masih ketat, ya memang bersaing sampai detik terakhir. Gitu. Ya. Nah itu. Ya yang penting yang terakhir ini bisa merubah banyak ya, kan gitu. Moga-moga. Karena kayak seperti yang berapa tahun lalu ya, itu kan selisihnya bisa 1 menit 38 detik. Jadi nggak seru. Nggak, maksudnya Jonas menjauhkan diri dari nomor 2-nya waktu itu Pogacar kan 1 menit 38. Dan itu hanya bisa dilawan di tanjakan kan. Kalau tanjakannya habis selesai udah nggak bisa dikejar. Iya, ini kan malah di akhir kan. Jadi, malah di akhir ya. Jadi maksudnya kalau biasanya kan seperti yang barusan kita bilang kan, Anda bilang itu kan sudah tahu juaranya yang di Champs-Élysées ya. Champs-Élysées itu kan balapannya para sprinter tuh kepingin prestis toh, juara sprint di sana kan ya. Nah, yang bagian yang sudah tahu juara yellow jersey-nya kan di belakang terus dikasih champagne bagi-bagi itu foto baris supaya latihan supaya nggak jatuh itu karena kan sulit karena tangannya bukan cuma dilepas kan harus dua-duanya gini terus minum gitu. Dan Champs-Élysées itu kobel itu kobel ya. Ini nggak ada tahun ini, benar-benar akan bersaing sampai akhir, cuman tidak ada Champs-Élysées gitu. Jadi kita nggak ke Paris ini. Dia ngelewatin 4 negara, Italia, San Marino, karena San Marino dihitung negara lain di dalam Italia itu, di 3 etapa pertama, terus ke Monaco sama ke Prancis. Jadi 2 negaranya level kota sih. Nah ini Om Rey, kalau misalnya ditanya juara Tour de France itu apa sih, kan mungkin banyak yang bingung kenapa kok yellow jersey. Lalu ini saya tampilin foto yang tahun lalu aja. Jadi intinya mereka berebut 4 gelar. Ini yang pakai kuning ini Jonas Vingegaard, gimana bacanya? Ya nggak tahu. Biasanya Vingegaard itu aja. Vingegaard. Terus yang putih ini Tadej Pogacar. Ya, kalau itu bacanya gitu. Tadej Pogacar, Tadej Pogacar ya. Terus kemudian ini siapa? Philipsen ya? Jasper Philipsen yang pakai hijau. Dan yang pakai polkadot ini Giulio Ciccone ya, yang operasi selangkangan karena bendol itu di awal tahun. Nah ini Om Rey, mungkin Om Rey yang jelasin aja lah, yellow jersey itu apa, white jersey itu apa, green jersey itu apa, lalu polkadot itu apa? Ya, saya mulai dari yang paling kiri ya. Itu green jersey. Green jersey ini adalah
jersey spesial untuk nilai poin sprint yang paling banyak. Point classification. Point classification ya. Jadi kan biasanya kalau Anda lihat memang sprinter itu dapat nilai gede kalau finish di etapa-etapa flat. Tapi sebetulnya di tengah-tengah etapa yang panjang-panjang tadi itu, misalnya di etapa nomor berapa gitu, nanti di tengah-tengah itu pasti ada point classification-nya, ada intermediate sprint sebetulnya. Apa ya, kayak finish bayangan gitu ya. Jadi kalau jangan heran kalau di tengah-tengah mereka itu tahu-tahu kabur 10 orang kabur terus balapan untuk melewati sebuah finish. Setelah dari finish itu tahu-tahu pelan lagi gabung lagi ke pelotonnya. Nah itu karena ngejar poin gitu. Jadi kalau nggak ada yang seperti gitu kan, ya pembalapnya ya pasti ya sudah ngapain banter-banteran, karena ya nggak ada yang ngitung kan gitu. Jadi mereka cari poinnya seperti gitu. Nah kalau yang nilai-nilai point classification ini yang ngejar ya pasti sprinter. Jadi biasanya kalau mereka cabut atau mereka nge-break itu, yang lain-lainnya itu nggak ikut nge-break dulu karena sudah tahu itu pangsa pasarnya mereka. Jadi bagiannya mereka balapan di sana. Supaya mereka punya hiburan. Karena ditanjakan bakal hilang. Jadi point classification namanya. Yang poinnya paling banyak di akhir lomba, dia yang punya dapat green jersey. Malah di setiap etapa kalau poinnya paling banyak, dia pakai green jersey di etapa berikutnya kan kayak gitu. Cuman greennya yang ini kurang bagus ya, kurang green gitu kan. Dulu kan greennya nyolok gitu. Ya ini kok tergantung sponsornya sih. Ini saya nggak tahu, saya lupa sponsornya siapa tahun lalu. Mungkin hijaunya agak beda. Tapi ya istilahnya green jersey. Biasanya kalau etapa datar itu 50 poin kalau nggak salah. Kalau juara etapa datar, kalau etapa gunung itu juara cuma 20 poin gitu. Jadi kadang-kadang juga climber yang dapat hijau, cuman paling sering ya sprinter. Yang berikutnya Omri, ini favoritnya Omri ini. Nanti kenapa ini nggak tahu favorit atau bukan, tapi Omri sudah ketemu. Nanti ini fotonya saya nggak ada di sini. Nanti teman-teman tolong tampilin fotonya Omri sama Jonas ya. Mau ini favorit saya karena ini favorit. Dua yang kiri itu dua itu ada. Jasper juga. Jasper ada. Nah, itu waktu itu nggak laku Jasper. Waktu itu nggak laku, jadi kamu foto sama dia. Nggak ada yang tahu dia, saya tahu tapi. Kamu foto sama dia. Ya. Jadi nanti ini fotonya Omri sama Jasper. Nah ini tampil. Nah ini fotonya Omri sama Jonas. Ini fotonya. Ini kan yellow jersey yang 2 dari kiri, 3 dari kanan ini. Nah ini kan yang paling rame jersey kuning. Kenapa kok jerseynya kuning? Waktu apa? Gazzetta das. Bukan Gazzetta yang pink. Ini Gazzetta itu yang itu ya di Italia. Ini Prancis ini. Jadi gini, Tour de France ini yang bikin dulu koran. Koran Prancis. Halamannya kuning. Apa namanya? Aduh lupa namanya. Tapi yang jelas ya kertas kan agak kuning kayak gitu maksudnya. Dan itu juaranya dapat. Sebenarnya kuning itu perlambangan emas sebenarnya. Yang ini? Iya, kalau nggak salah perlambangan warna emas. Kalau yang pink itu, yang korannya Italia itu warnanya pink. Makanya juaranya Giro warnanya pink. Tapi memang ini jersey paling bergengsi, yang paling banyak ditiru di seluruh dunia ya yellow jersey itu. Jadi ini adalah overall best time di Tour de France. General classification. Jadi biasanya kalau etapa 1, jadi jersey ini akan dipakai bergantian. Yang paling bergengsi adalah yang pakai jersey kuning yang terakhir. Jadi juaranya. Jadi di tengah-tengah jangan kaget kalau yang kuning kemarin, misalnya ya Jasper ini juara sprint di etapa 1, dia bisa pakai jersey kuning. Iya, karena saat itu dia yang paling pertama finish. Nanti kita kira di etapa biasanya 10-an, biasanya sudah banyak etapa gunungnya, tahu-tahu waktunya ketinggalan karena sprinter ini biasanya agak lelet kalau di gunung. Tapi leletnya mereka jelas lebih banter dari saya. Jadi, tapi dibandingkan climber kan jauh. Jadi nanti bergeser siapa yang dapat kuningnya pada waktu itu. Nah, yang paling bergengsi adalah yang memenangkan terakhir. Tapi bila memakai jersey kuning ini, niscaya beban mentalnya itu besar banget. Karena dia jadi patokan semuanya, perhatian, incaran musuh dan lain-lain itu di yellow jersey ini. Jadi kalau ada peloton misalnya sudah etapa
gitu, jersey kuning ini kan buat patokan. Jadi paling enggak semua peloton tuh lihat dia. Begitu dia agak kelihatan diganggu gitu, ada keoknya, wah sudah dimakan, ditinggal baik-baik pasti gitu. Supaya jersey kuning ini bisa dinikmati oleh grup lawan, karena bisa foto dengan jersey kuning ini satu etapa aja itu sudah penghargaan seumur hidup itu. Ya, untuk tim itu gitu, bisa macam fotonya di mana-mana. Pembalap favorit saya kan Fabian Cancellara ya. Fabian Cancellara ini kan nggak mungkin juara Tour de France karena dia bukan climber. Tapi dia time trialist hebat dan dia bisa menang breakaway kadang-kadang. Nah, dia itu sepanjang karirnya nggak pernah menang Tour de France, tapi total pernah 29 hari mengenakan yellow jersey. Udah sampai ada anunya ya, sampai dihitung ya? Sampai dihitung berapa hari dalam karirnya mengenakan yellow jersey, dan itu rekor terbanyak tanpa menjadi juara Tour de France. Dan nggak mungkin juara Tour de France, cuman dia mengenakan yellow jersey itu sampai total 29 hari. Itu kan luar biasa kan. Yang bisa memakai dari awal sampai terakhir pun juga jarang. Ya, tapi biasanya kalau tengah-tengah sudah dominan biasanya agak susah ngerebut ya itu. Karena timnya kan akan langsung melindungi melindungi dia. Jadi yang yellow jersey bahasa Prancisnya Maillot jaune. Maillot atau Maillot jaune. Yellow jersey ini memang yang kalau kita lihat balapan seluruh dunia ini yang paling bergengsi. Jadi general classification waktu ya. Jadi kalau dia finish kan kadang ada bonus detik juga. Nah, itu juga ada tambahan waktu untuk dia menjauh dari lawan-lawannya. Jadi ada bonus detik kalau dia finish di tanjakan biasanya. Kalau 1, 2, 3 kadang-kadang ditambahin bonus detik. Ini aja ada bonusnya kok, setahu saya. Di finish itu. Di finish ada bonus. Ya, ada finish. Ada bonus kadang 10 detik, kadang kalau nggak salah 10 detik. 10 detik, 5 detik atau apa kayak gitu. Tiap race bisa beda-beda, tapi Tour de France yang paling gila. Dan yang paling saya kaget sampai hari ini hadiahnya sebenarnya nggak gede. Iya memang. Nggak bisa cover biaya logistik. Nggak bisa. Karena kalau dia menang yellow jersey itu hadiahnya cuma 500. Ini sudah dinaikkan ini sejak 2016. Itu hanya 500.000 euro. Berarti nggak sampai 10 M ya. Kira-kira 8 M. Untuk juaranya. Dan itu dibagi satu tim. Satu tim, bukan hanya pembalap ya. Satu tim dibagi. Sak kampung. Jadi memang ini olahraga terbesar dengan hadiah terkecil. Nggak ada apa-apanya sama olahraga lain ini. Yang dapat green jersey, nanti kamu kan mau jelasin white jersey sama polka dot, itu malah cuma dapat 25.000 euro. Itu green. 30.000 apa 25.000 euro? Yang green. Jadi cuma dapat 500 juta ya, 500 itu juta. Kalau balapan resikonya itu nyawa. Nyawa sekarang sudah. Udah wong kayak siapa? Jacobsen yang quick step itu yang habis mukanya harus direkonstruksi ulang itu karena natap Wagen itu dulu ditabrak itu. Wagen ya. Nah, itu kan ya memang kalau sprint kan harus gitu ya, harus berani dalam kecepatan tinggi, tahu-tahu jatuh antara nabrak papan pembatas itu atau nabrak aspal atau temennya kan gitu. Hadiahnya cuma 30.000 itu setelah 21 etapa loh ya. Jadi kalau teman-teman tanya sepedaan itu, olahraga sepeda di seluruh dunia, itu hadiah itu nggak pernah penting kayak gitu. Unbound gravel itu 0 hadiah uangnya. Itu sampai artikelnya itu ngomongnya apa lomba ini perlu dikasih hadiah uang ya, sampai gitu. Dan ternyata nggak juga gitu. Jawabannya nggak juga gitu. Itu hadiahnya 0 ya. 0 itu hadiahnya. Nah, Tour de France, ini Tour de France sebenarnya. Ini 1 banding 1 miliar untuk jadi juara Tour de France. Jadi kalau Anda lihat teman Anda balapan kayak ya bisa dibilang kayak orang gendeng gitu, nyalip temennya. Kalau Anda di event disalip, ada orang disalip nggak mau, jangan kaget karena mbahnya ini, maksudnya pentolannya, idolanya ini ya kayak gitu. Jadi dengan hadiah yang nggak seberapa itu nggak mau di belakang. Jadi kalau Anda ikut event nyalip orang-orang yang ngamuk terus nyalip Anda lagi, pahamilah karena panutannya ya kayak seperti gitu. Ini Tour de France ya, yang lain lebih sedikit lagi. Ini sudah titik puncak
anu lah ya, apa yang paling tinggi. Paling tingginya dunia ya. Soalnya ada sepeda di planet sana gitu ya. Tapi kalau di planet bumi ya ini sudah paling tinggi. Nah, yang putih Om Rey. Apa? Mailot Bianca. Iya, betul ya. Mailot apa? Wah, yang teman-teman yang bisa bahasa Prancis ya, ini jersey apa buat jersey. Ini sama best overall tapi untuk atlet muda. Yang dimaksud muda itu ya sebetulnya nggak muda-muda banget. Kalau nggak salah under 26 ini. Iya, sebenarnya nggak muda-muda banget ya. Iya. Kenapa ya 26? Kenapa nggak dibuat 23 atau apa? Iya, saya juga gitu. Kejuaraan dunia kan ada 23, ada 18 kan. Ya kalau 23 agak wajar gitu ya. Iya. Kalau yang sebelah kanan ini jersey polkadot, ini raja poin gunung. Jadi kalau poinnya tadi itu poin di garis finish apa? Datar. Classification point. Nah, ini poinnya di poin gunung ya, kompoi apa di komnya itu. Jadi finishnya di summit apa di gunung-gunung itu biasanya. Jadi misalnya satu etape ada 4 tanjakan, 4-4-nya itu menyediakan poin kan, bukan hanya finishnya gitu. Jadi kalau lewat di gunung pertama, dia finish pertama dia dapat berapa poin. Nanti kalau dia nomor 1 lagi di gunung kedua dia dapat berapa poin. Nanti yang poinnya itu paling banyak di akhir musim, atau pokoknya setiap etape siapa yang poin gunungnya paling banyak dia pakai baju cacar air itu kan. Itu. Aku juga heran dulu menentukannya polkadot tuh kayak gimana. Tapi buat teman-teman yang pertama kali ikut Bromocom tahun 2014, jersinya polkadot itu paling collectible sekarang. Itu sekarang karena nggak ada lagi kan yang polkadot ya. Nggak ada. Tapi gini Om, Anda kan menyelenggarakan beberapa event. Iya. Ya. Ini ide saya mungkin agak buruk untuk kaum sebelah sini, tapi mungkin buat penyelenggara lebih seru ya. Kan banyak teman tuh seperti yang tadi saya bilang, nggak mau kalah, betul ya. Kalau Anda fasilitasi itu dikasih poin aja. Oh gitu ya. Iya, jadi kan misalnya Trenggalek gitu ya. Kan ada tanjakan yang di pantai, ada yang di Selawe itu. Nah, ini kasih poin. Ya kan, jadi ini ada poinnya kan gitu. Jadi nanti yang sampai belakang ini mungkin idenya agak buruk. Tapi itu juga waktu kita ikut maratona. Sebenarnya ada itu. Kamu mungkin nggak nyadar kan maratona itu kan 7 gunung. Ya. Di setiap tanjakan tuh ada poinnya sebenarnya. Oh. Guide kita waktu itu kan itu Stefano itu kan pembalap. Oke. Cuman kan dia pelan terus karena nemenin yang belakang terus kan. Jadi energinya kan tersimpan luar biasa gitu. Betul. Nah tanjakan yang terakhir Mur de Kiat itu yang catwall. Karena dia sudah bosen, dia ngegas di situ. Dapat jadi dia walaupun dia finish belakang nemeni teman-teman kita yang paling belakang, dia dapat hadiah Garmin waktu itu karena waktu dia di Mur de Kiat dia yang tercepat. Jadi sebenarnya menarik juga itu. Ya, makanya bisa. Jadi nanti itu idenya Om Rey ya. Nanti kalau misalnya ada kategori di kalau itu misalnya tanjakan apa nanti ada hadiah khusus kan, kalau supaya nggak bahaya ya pakai Strava aja misalkan juga bisa kayak gitu. Ya. Tunjukkan Stravanya siapa yang terbaik di situ, itu yang kita waktu tercepatnya ya. Waktu tercepatnya. Paling enggak teman-teman yang kakinya gatal dan ngetes ilmu itu ada difasilitasi. Ya. Ada tempat pembuktiannya ya. Ya menarik. Terima kasih Om Rey. Dan nanti dikasih polkadot. Ya lihat-lihat. Ini kan nggak tahu kalau tanjakan ya polkadot, kalau etape datar panjang, segmen datar panjang dia dapat hijau, kayak Tour de France masuk. Nah yang paling susah yang putih ini nggak ada, saya kira nggak ada. Ya kita bikin muda itu U40 ke bawah itu muda. Iya. Oke. Nah, Om Rey jagokan siapa tahun ini? Ini agak aku susah. Tampilin ya duel-duanya ini ya. Ini. Aduh. Ini 2 unggulan utamanya kan ini ya. Walaupun nggak ideal, nanti Om Rey bisa ceritakan Jonas sekarang kondisinya kayak gimana. Tadej Pogacar ini sudah 4 kali ikut Tour de France, menang 2 kali, GC wins itu yang yellow jersey, GC wins, menang etape 11 kali dan 21 hari mengenakan yellow jersey. Jonas baru 3 kali ikut Tour de France, menang 2 kali, jadi ini ikut yang keempat, menang etape hanya 3, tapi menang GC-nya sama-sama 2 dan lebih lama pakai yellow jersey 27 hari. Oke. Ini dua unggulannya. Nah, Om Rey tahun ini jagokan yang mana? Di antara 2 nih. Iya. Jonas. Kalau di antara 2 ini, karena kalau jagokan siapa agak bingung karena Jonas ini kelihatannya
di atas kertas tahun ini mungkin belum bisa 100%. Secara fisik baru kecelakaan. Ya, bulan April ya. Ya, April yang atau apa tuh ya? Yang lomba Swiss ya? di Spanyol itu. Spanyol, yang tabrakannya hampir semua idola nubruk di sana. Ya, kena musibah di sana. Remco kena, Roglic kena, ya. Dia kena dan dia parah waktu itu. Kalau nggak salah Pogacar ini selamat karena ikut lomba lain ya. Iya. Ya. Kalau nggak kena juga itu. Kena juga karena pasti di depan itu kan. Betul. Jadi Jonas ini sampai Tour de France ini belum ikut balapan apa-apa. Jangankan itu, ikut Tour de France ini aja kaget orang karena pengumumannya kan baru seminggu. Betul, karena dikira dia nggak ikut ya. Iya. Dikira dia nggak ikut karena dia barusan pulih, tapi dia bilang siap kok, kondisinya ngejar menang. Oh. Dan timnya kuat. Nah, di sisi lain, saya belum. Timnya kuat itu seminggu yang lalu ngomong. Beberapa hari yang lalu tukang tariknya. Ini. Nah, ini kena lagi ini yang Sepkus ini kan ya. Ya ini timnya Visma nanti ya, namanya Visma Leasebike. Jadi mereka pakai jersey batik Perancis ini nanti. Nah, ini yang dimaksud Omri itu Sepkus ini, juara Vuelta ini. Kenapa Omri? Ini kena COVID. Masih ada COVID ya di sana. Iya, masih kena COVID. Masalahnya kenanya enggak apa-apa, tapi dilarangnya ini. Mungkin kalau nggak dilarang, kalau di Indo gitu. Mungkin nggak dilarang karena dia nggak bisa latihan juga kan, nggak bisa kumpul sama timnya kan. Oh iya. Nggak bisa kumpul sama timnya, nggak bisa latihan, jadi kondisinya nggak optimal ya. Nah ini kan seharusnya timnya Visma harusnya kayak gini, Jonas unggulan, Wout yang juga cedera, yang harusnya ikut Giro, akhirnya dikembalikan ikut ini lagi. Oh iya. Terus kemudian ada Jan Tratnik ini, Sepkus ini diganti. Kemudian Laporte ini kan Matteo Jorgensen orang Amerika nih, kuat ini. Ini kan climber semua ini yang harusnya jadi pelindungnya dia. Nah pelindung utamanya kan harusnya ini kan Sepkus kan. Sepkus. Jadi letnan utamanya ini Ngenger ini. Ya saya yakin penggantinya juga kuat tapi bukan Sepkus gitu. Ya. Nah ini yang tim ini sudah leadernya itu barusan cedera. Nah letnan utamanya kena COVID. Sebelum Sepkus ini mundur, saya curiga mereka main double dua ujung tombak. Oh, jadi kalau misalnya si Jonas nggak fit, ini yang dimainkan. Sepkus kan bisa maju kan? Karena dia kan pernah juara Giro ya. Vuelta. Vuelta ya. Vuelta yang terakhir ya. Vuelta. Yang eker-ekeran juga orang tiga itu ya. Sama Primoz sama ya. Ya, jadi juara Vuelta. Nah, jadi kan memungkinkan dia untuk membawa tim ini juara kalau Jonasnya nggak fit. Nah, sekarang dia nggak ada. Jadi nggak mau. Nah, kalau si Tades ini kan dia barusan mendominasi Giro d'Italia, menang 10 menit sama lawan-lawannya. Jadi dia mungkin minggu terakhir itu udah nggak ngoyo itu. Udah jadi kondisinya dia kan yang namanya Giro Tour double itu kan nggak terjadi sejak 98 waktu Marco Pantani ini zaman doping gila-gilaan itu. Belum pernah terulang. Froome gagal, siapa lagi gagal? Banyak yang belum bisa melakukan itu. Contador gagal. Nah, ini akan mencoba. Dan bagusnya adalah di Giro dia tidak perlu habis-habisan karena lawannya udah jauh semua kayak ini gitu. Adalah Giro satu-satunya Giro yang saya nggak tertarik nonton. Saking jauhnya. Saking nggak jelasnya musuhnya. Jadi musuhnya yang nggak jelas. Terlalu jauh ya. Ya jadi ketika namanya sudah ditaruh di Giro itu kelihatannya yang daftar itu males ya. Kan banyak ya kalau atlet-atlet sini kan yang ikut siapa? Oh ini ikut. Saya nggak ada kan untuk juara. Saya ikut yang lain aja kan gitu ya. Dan menangnya 10 menit lebih, gila itu. Ini dan itu pun nggak maksa kan 10 menit itu? Nggak, minggu terakhir udah nggak perlu maksa dia main safe aja. Ya anggap aja latihan buat Tour de France habis itu. Ini timnya dia. Ngeliat kuat Bro. Tadej, Pogacar, Adam Yates. Ini kemarin juara Swiss ya? Tour de Swiss ya. Balapan pemanasan. Ada Juan Ayuso, Almeida, ini yang kuat Soler. Yang Almeida ini. Soler, tanjakan, Sivakov juga. Pavel Sivakov ini kan dulu tim Sky itu kan ya. Terus Nils Politt, Tim Wellens. Tim Wellens ini road captain-nya biasanya. Ya, ini super timnya tahun ini, Om. Loh, nanti ada lagi, Om. Yang satunya itu. Yang mana? Yang Bora. Bora. Yang baru gabung sama Banteng
Itu. Tapi kalau lihat pasukannya ini sama pasukannya Visma jauh sekarang. Saya sih masih ngomong agak imbang ya, masih imbang. Malah saya yang di Bora itu lebih banyak yang tahu. Oh gitu. Yang Bora itu timnya, wah ini karena susunan ini mungkin, bukan, karena susunan timnya baru diumumkan sebelum syuting ini, jadi belum ada foto susunannya. Tapi tim ini memang tinggal nunggu Max Verstappen main sepeda. Jadi tim ini di awal tahun, Bora Hansgrohe ini kan tim Jerman ya, nama PT-nya Denk, karena pemiliknya namanya Denk. Itu dibeli 50% sahamnya oleh Red Bull. Red Bull itu 51% Thailand, 49% Austria. Jadi, tapi Red Bull ini kan punya tim F1, punya macam-macam gitu. Dia akuisisi Bora Hansgrohe, di launching sebelum Tour de France, literally 2 hari sebelum Tour de France, timnya di launching namanya Red Bull Bora Hansgrohe. Red Bull minuman berenergi, Bora itu apa? Interiornya dapur. Interior dapur, Hansgrohe itu keran air. Ya, karena. Jadi nanti minum energi drink di dapur pakai keran air. Ya, kurang lebih kayak gitu kan ya. Ya. Agak nggak nyambung benar kan ya. Ini nunggu sponsornya dibuangin tahun depan jadi Red Bull doang nanti. Kan Red Bull, wah canggih. 2 bawahnya peralatan dapur semua. Nah ini Roglic yang tengah. Aku terus terang Bre, jagokan Roglic. Bukan karena suka, karena kasihan. Oh, iya. Karena kasihan. Ya. Karena kasihan. Ini paling senior ya di antara 34 tahun. Jadi, saya itu tahun berapa yang dia nyaris juara 2020 ya? 2020 ini ada fotonya Om. Waduh kasihan kalau lihat aksinya waktu itu ya, ini. Oh sampai helmnya miring-miring itu kan, ingat kan ya? Iya. Jadi dia waktu itu sudah unggul. Iya. Etape time trial gunung sebelum Champs-Élysées. Sebelum. Yang nanti ini waktu terakhir malahan ya. Ini nanti bisa terakhir, tapi ini kan enggak, ini kan. Iya sebelum. Tapi enaknya yang terakhir kan selesai. Ini kan dia harus menjalani 1 hari parade yang nyesek kan ya. Ya. Karena kemarinnya barusan keambil dan masih harus parade. Kalau nanti tahun ini time trial selesai nyesek, yaudah gitu, balapannya selesai gitu. Ini kan enggak. Ini kan menyakitkan sekali ini. Diambil di tanjakan terakhir saat time trial, nggak jadi juara. Padahal dia sudah 3 kali juara Vuelta, 1 kali juara Giro, tinggal Tour de France doang. Karena kasihan ya. Jadi saya ngunggulin Roglic karena kasihan. Karena kasihan. Mana dia fotonya tadi ini? Yang kanan ini. Kurus ya Om ya? Demi Om, kurus ya. Jadi dia ini dulu kan atlet ski jumping ya. Ski jumping itu ngeri. Terus dia pindah ke balap sepeda dan dia ini kan ada apes-apesnya karena mungkin backgroundnya bukan sepeda, jadi handlingnya mungkin nggak kayak yang lain ya. Jadi dia sering kecelakaan dan cedera gitu. Cuman yang paling konyol yang papan itu. Iya. yang spectator. Oh iya, Oma Opa itu. Iya. Oh itu dia yang kena ya? Dia tuh. Oh iya. Belum apa-apa, nggak jadi juara lagi kan, apes kan itu kan ya? Iya. Kan apes itu. Nah ini ya moga-moga kalau dia nanti ternyata menang itu kan kayak ada cerita keadilan atau dia yang terus mencoba akan mendapatkan reward kayak gitulah. Jadi saya mengunggulkan dia karena belas kasihan. Karena Pogacar sama Jonas karirnya masih panjang Om. Masih bisa bacok-bacokan masih 5 tahun lagi masih tarung gitu. Lah ini kan sudah 34 tahun. Kalau tahun ini gagal ya mungkin berat gitu. Pogacar umur berapa? Pogacar 20. Jelas belum 25 ya? 25 mungkin. Jelas masih putih ya. Masih 25 kalau nggak salah, 24 25. Jonas kan ya segituan kan ya? Lebih tua sih ingat saya. Ya tapi nggak jauh-jauh dari situ. Jauh, ya. Ya kan masih 5 tahun lagi masih bisa tarung. Ini kan sudah kasihan Om, sudah waktunya ya, kalau dia nggak dapat timnya nanti mungkin cari bintang lain gitu. Sepedanya langsung dijual Om sama Specialized Edition khusus Red Bull. $16.000 kali 16.000 berapa sekarang? 16.300. Silakan teman-teman yang mau beli SL8 edisi Red Bull pertama, kalau ini juara Tour de France jadi collectible banget ini. Iya. Kalau tapi kuat ini timnya Om.
saya enggak hafal. Ya kalau mukanya kita nggak tahu sebenarnya. Ya, saya cuma tahu namanya. Ayo. Harusnya kok ada Jai Hin Lee di situ. Ada Jai Hin Lee itu kan juara Giro. Siapa lagi ada kuat lah harusnya. Cuman tinggal dan si siapa Primož Roglič kan juara Criterium Dauphiné. Yang barusan ini. Barusan ini itu kan balapan pemanasan utamanya Tour de France. Biasanya juara Dauphiné itu juara Tour de France. Biasanya. Cuman tahun ini Pogacar nggak ikut, ya kan. Terus yang lain ikut balapan yang lain kayak Swiss atau apa kayak gitu. Jadi kita belum tahu juga. Tapi yang saya suka satu kasihan sama Roglič, dua tim ini ya karena saya suka F1 banget kan. Maksudnya lama nggak ada warna yang ikonik di cyclingnya. Ya. Lama nggak ada warna yang familiar secara universal, itu warna yang ikonik gitu. Walaupun ada yang komen katanya itu kayak jersey AliExpress katanya kayak gitu. Karena mungkin merah. Sudah banyak Red Bull Red Bull itu kan umum gitu. Tapi justru itu kan cepat ini popularitasnya kan cepat karena umum orang kan lebih gampang. Sekarang ada tim Red Bull, nah, kan gitu. Dulu kan tidak ada. Ya. Dan itu baik untuk cycling teman-teman. Itu sangat-sangat baik untuk cycling karena ya ada tanda kutip investor besar masuk ke World Tour, walaupun hadiahnya nggak jelas kan gitu. Nggak ada hadiahnya malah sebenarnya. Jadi ini tiga unggulan utamanya ini ya, Omri ya. Terus kemudian yang satu lagi sebenarnya ada ya Remco Evenepoel ini yang berikutnya sih. Yang apa kalau individu kalau tim nanti ada Ineos, tim ada Ineos, tapi kalau individu ini khususnya time trial dia kuat, cuman belakangan kita belum tahu kondisinya sama baru kecelakaan bareng Jonas kecelakaannya dan ini patah bahu depan dan belakang kayak saya waktu ditabrak itu. Cuman yang paling ringan dari tiga itu yang yang Roglič kan. Roglič yang cuman luka cuman memar-memar ya. Ya, yang paling ringan. Ya. Yang ini cuklek-cuklek ini. Cuklek-cuklek sama Jonas kena paru-parunya ya. Ya. Nah, ini Om. Ini penggemar cycling angkatan kita kadang lihat ini sebagai Sky. Angkatannya Om saya ini. Angkatannya Om saya. Tapi ini tim bisa jadi kalau memang kondisinya lagi oke. Ya. Saat Jonas sama Poggi, saat Visma sama UAE nanti tarung, ya. Ini bisa curi kesempatan dan dia bilang dia akan agresif gitu. Karena dia pakai dua kapten. Siapa sama? Yang pertama Rodriguez, yang tahun lalu nomor 4 atau nomor 5 tahun lalu. Dan Egan Bernal, juara tahun 2019. Oh, bukan tim Pidcock ya? Bukan, Pidcock sama Geraint Thomas tukang rusak nanti katanya. Oh, iya. Tukang pancing, tukang attack, tukang ngerusui pelepon gitu-gitulah nanti. Jadi ini kan 4 di atas ini kan kuat-kuat, tapi dia GC-nya akan Rodriguez sama Bernal. Ya. Nah, ini nih domestiknya kuat-kuat ini. Ben Trainer mungkin nggak terlalu terkenal ya, tapi Kwiatkowski jelas. Ya. Engine ini. Laurens De Plus ini juga engine ya kan. Jonathan Castroviejo ini mesin diesel ini. Ini bisa membawa ini, dan 4 di atas ini bisa menang etapa semua ini. Dan kalau Egan Bernal ini kan tahun 2022 kecelakaan hampir mati juga kan. Jadi ini katanya sudah mau kembali kondisinya kayak waktu juara dulu. Kan dulu sebelum Pogacar, sebelum Jonas kan calon superstarnya ini sebenarnya. Iya, betul. Egan Bernal ini. Cuma kurang sedikit dari Tour de France kecelakaan itu toh. Betul. Nubruk bus diem itu ya. Hampir mati. Jadi ya bahwa dia sekarang jadi co-captain itu progres luar biasa. Nah, ini ada sebelum kita saya mau sebagai angkatan lama, dulu kan kalau kita nonton kan sprint itu yang paling relevan buat kita karena kita nggak bisa nanjak kan. Ya. Kita kan dulu suka bikin kriterium balapan di kota-kota kan biasanya kriterium sprinter gitu. Dulu yang populer kan Cavendish ya. Ya. Ya, Mark Cavendish umur 38 tahun, Sir Mark Cavendish, karena barusan dapat gelar Sir dari kerajaan Inggris, juara dunia 2011, saking lamanya tuh juara dunia 2011, 13 tahun yang lalu dia juara dunia. Sekali itu naik McLaren Vingy. Saya sampai beli sepedanya dulu. Dan ini dia akan mungkin untuk kali terakhir mencoba menang etape di Tour de France.
dia sekarang punya 34 total kemenangan, itu setara dengan Eddy Merckx, rekornya Tour de France. Ya, Eddy Merckx yang Tour de France. Kalau dia menang 1 etapa aja, dia pemegang rekor terbanyak dalam sejarah. 35. Kalau. Masalahnya tahun ini etapa sprintnya nggak banyak. Yang di atas kertas sprint cuma 8, itu pun kira-kira hanya 4 yang pure sprint. 4 lainnya tuh rolling masih ada naik turunnya. Tapi ini cuma intermezzo aja ya. Sebelumnya waktu dia ini sudah agak turun. Tahun berapa? 2 tahun lalu kira-kira ya. 3 tahun, 4 tahun lalu ya. Nah, yang tahu-tahu bangkit lagi itu kan ikut quick step ya. Iya. Betul ya. Yang menggelitik bagi saya itu ketika dia tuh kebanyakan juara mendadak tiba-tiba menang 4 etapa gitu ya. Bukan menang banyak kan waktu itu ya sama quick step ya. Kan di drop ya. Iya. Karena ini menurut saya orang Eropa itu kan segitunya ya, sama keeropaannya itu tiap-tiap negara itu sangat lokal pride-nya itu tinggi sekali kan ya. Eddy Merckx itu orang mana? Eddy Merckx itu orang Belgia. Ya. Si Lavir itu Belgia kan? Quick Step itu tim Belgia. Tim Belgia kan? Ya. Kan nggak dikasih. Ya? Oh iya, dia nggak diikutkan Tour de France. Nah, ya nggak diikutkan kan? Nggak diikutkan. Ya. Supaya nggak juara kan, sampai nyari tim lain kan waktu itu. Jadi ya memang segitunya itu, gitu. Itu cuman intermezzo. Ya itu bukan itu memang menurut saya. Nggak itu omongan banyak orang kayak gitu. Karena itu Belgia melindungi Belgia, tapi ya agak nggak masuk akal, dia lagi formnya lagi bagus-bagusnya kok nggak diikutkan Tour de France, nggak dimasukkan tim. Iya, nggak dimasukkan tim. Tapi ada di tim itu, maksudnya ada di tim besarnya. Betul, cuman tidak dipilih ikut Tour de France. Iya, dan waktu itu masih juaraan kan, waktu itu. Ya, kayak gitu, segitunya gitu. Terus dia pindah ke Astana ini kan ya. Iya. Nah, tahun lalu seharusnya pensiun, tapi tahun ini nyoba lagi nih. Jadi ini dimundurkan pensiunnya. Saya dapat ini dari sosmednya Velon ya, yang asosiasi tim itu ya. Jadi tahun 2008 waktu Cavendish pertama menang di Tour de France itu masih jersey sama shortnya masih biasa dan masih cover ini kayak jersey kita dulu. Helmnya masih bolong-bolong, bukan aero, kacamatanya masih kecil, kabel masih kelihatan semua, kaos kaki masih biasa, masih pakai rim brake. Nah, sekarang dia aero helmet, skin suit, electronic gear, disc brake, aero shock. Jadi 16 tahun antara kali pertama Cavendish menang dan mencoba menang lagi. Itu udah 16 tahun, Om. Seumuran anakku, Om. Udah bosan dia. Bosan. Ya. Jadi tahun 2008 anak saya lahir, dia pertama kali menang. Ya. 2024 anak saya sudah SMA, dia masih mencoba menang. Panjang umur kan? Balapan. Ya, kalau saya sih berharap dia bisa menang 1 supaya jadi happy ending, supaya jadi cerita yang seru kan. Tapi untuk Tour de France kali ini. Untuk Tour de France kali ini. Ya. Jadi itu terkait dengan Tour de France. Nah, ya, ini mohon maaf, ini foto pertama kali saya nonton Tour de France, Om. Ini Pak Khoiri, saya. Ini Peter Sagan, Om. Lagi time trial ini. Botolnya ini dilempar terus rebutan nih orang-orang. Nah, oke Omre, sekarang saya mau ngetes Omre pengetahuan tentang jargon. Oke. Saya tes ya. Nanti ada 2 buat teman-teman untuk menjawab dan 2 nanti kita pilih untuk dapat kaos main sepeda yang baru ini. Autobus. Bis toh? Autobus. Dudukannya bis itu? Bisnya tim? Tulisannya bukan? Autobus. Itu kalau sebenarnya lebih populer di Italia namanya gruppetto. Apa itu? Iya, nah kalau saya jawabnya bis, nggak tahu. Jawabnya bis. Bis dari mana? Ini istilah sepeda kok. Oh ya, tahu salah berarti yang nggak tahu. Itu adalah kumpulan pembalap yang kewer. Oke. Yang bekerja bersama untuk finish sebelum COT tiap etapa. Autobus, gruppetto. Saya sih kalau gruppetto itu tahu, tapi saya cuma tahunya itu grup. Iya. Apa kayak peloton gitu aja, tapi nggak tahu kalau ada spesifik jargon untuk melawan apa? Cut off time itu saya nggak tahu. Jadi setiap etapa itu ada COT-nya sama kita ikut lomba. Jadi kalau nggak ikut itu dia nggak bisa ikut besoknya gitu. Jadi pembalap biasanya etapa gunung ini.
sprinter segala macam itu biasanya kerja bareng, saling menolong, saling narikkan supaya bisa finish semuanya lolos dari JOT. Itu namanya autobus. Jadi peloton carry ya. Ya. Itu kira-kira kelompokmu di Bromo kemarin lah itu. Enggak kemarin, ada lagi di belakang banyak. Autobus. Salahnya mereka malah kalau ditanjakan mereka nggak mau kerjasama ya. Kalau kerjasama kan mereka bikin autobus kan gitu kan. Enggak mampu kerjasama. Enggak mampu. Mikirin diri sendiri aja nggak bisa, apalagi kerjasama ya. Ada ya autobus ya. Autobus. Aku sih taunya grup itu. Jadi aku tahu grup itu grup. Maksudnya peloton. Tapi saya nggak tahu kalau itu peloton kewer. Peloton kewer itu saya nggak tahu. Ini juga tulisannya Barodur. BAROUDEUR. Barodur. Angel sih nggak sih. Kamu kalau Tour de France kan bahasa Prancis. Barodur nggak tahu. Itu pembalap yang suka breakaway. Borodur. Kata tuh pronunciation-nya gimana? Pembalap yang kerjaannya breakaway kayak Jens Voigt itu karena tahu dia nggak bisa menang, pokoknya attack, nggak tahu nanti menang atau enggak. Taunya kalau yang tadi cuma Ari de Plotong itu ya. Itu yang Arier de Plotong. Ya. Kalau yang depan TT de la Corse. Ya, jadi yang paling Arier de Plotong itu. Ya, itu yang terakhir ya. Itu yang saya tahu. Tapi kalau grupnya aja ada namanya sendiri. Detail ini. Ya. Ini combativity. Oh, kalau itu yang paling kombatif, paling apa ya? Paling ada nilai kombatifnya. Maksudnya nyerang terus gitu loh. Ya. Yang berusaha terus itu. Pembalap yang dianggap paling agresif ya. Setiap etapa ada hadiahnya tuh. 500 euro. Oke. Tiap etape ada hadiah 8 juta rupiah untuk pembalap yang paling sedeng. Ya. Oke, apalagi nih ya? Yang soalnya Om Ri banyak yang tahu, jadi cari yang agak susah ini. Ini kayaknya susah, tapi sebenarnya gampang, Om Ri. Parkours. PARCOURS. Parkour. Yang itu dah, yang ngasih minum bukan ya? Ngawur. Artinya rute. Parkour hari ini apa? Parkour itu garis-garis itu loh. Parkour itu kalau yang Dian itu ada yang ngomong rute wajib, tapi kalau di sini rute ya. Oke, ini juga lucu nih Om. Ini saya juga baru tahu setelah lihat daftar ini. Piano. Gini nih. Ya piano, apa maksudnya? Ketika pembalap di Tour de France teriak piano. Apa? Ini mau bentuk band gitu, enggak ya? Enggak, ini ketika peloton itu memutuskan untuk bekerja sama, kemudian ada pembalap yang tiba-tiba lari tanpa tujuan. Maksudnya ke depan atau narik sendiri nggak jelas. Dia nggak mungkin bisa survive sendiri, tapi dia lari-lari sendiri. Itu biasanya di peloton langsung ada yang teriak piano, maksudnya kembali. Iya. Piano irama bareng gitu, maksudnya bareng, kerja sama bareng. Kadang walaupun beda-beda tim itu kadang-kadang ada ada leadernya di situ. Yang ayo kita kerja sama aja, kamu jangan aneh-aneh. Ada gitunya. Iya. Wah ini roller. Apa dia? Nggak boleh ngerpe apa itu roller. Kamu megang gitu sambil nanya, ya aku ya bisa. Roller adalah pembalap yang spesialisasinya umum, iya. Kuat, maksudnya kuat dalam segala hal. Nah, ya, umum, tukang tarik tarik yang pancur itu ya, apa ya umum lah. Kalau pancur jago tanjakan-tanjakan pendek, roller lebih ke lokomotif yang nggak ono kesel. Kalau orang Jawa bilang kalau ditaruh di depan nggak ada capeknya. Gitu. Itu roller. Wah. Nah kalau gitu kita sekarang kasih 2 pertanyaan buat pendengar. Ini dinilainya dari mana Om? Supaya fair. Komen yang paling pertama apa gimana? Ya kalau ada banyak yang benar ya kita pilih gitu aja. Ya suka-suka hati kita. Suka-suka ya. Jadi keputusan juri tidak bisa diganggu gugat ya. Ya. Keputusan juri tidak bisa diganggu. Jadi nanti ada 2 istilah dan nanti jurinya ya
ini. Jadi saya teman-teman nanti bukan saya nggak ada waktu. Oke, yang pertama ini buat kamu gampang ini. Direktur sportif. Oh ya. Apa itu direktur sportif? DIRECTEUR SPORTIF. Direktur sportif. Sporting director ya. Bahasa Inggrisnya. Apa itu? Jelaskan. Kerjaannya apa? Anunya ya kerjaannya kan definisinya kan pekerjaannya. Tugasnya ngapain? Nanti nggak harus presisi karena kerjaannya macam-macam, tapi nanti pokoknya mirip-mirip aja udah kita bela. Terus yang satu lagi domestik. Nggak susah tuh yang dikasih mereka. Saya kasih satu satu clue. Ini bukan penerbangan. Domestik. Ya, ini bukan penerbangan, itu pasti. Ya, itu aja. Domestik. DOMESTIQUE. Yang gampang-gampang ini enggak tanyakan ke saya. Kamu aku tanya satu lagi deh. Enggak usah. Cukup. Ada ini, kamu pasti bisa jawab. Enggak lah. Kita cari yang sulit. Buat Omri terakhir. Soigneur. Tambah mah. SOIGNEUR. Soigneur. Sayur, bukan ya? Bukan. Soigneur. Apa dong? Pembalap kalau finish, ada orang yang lari-lari bawa tas, ngasih handuk, ngasih minum. Oh. Itu namanya soigneur. Oh, itu kalau orang Cindo ngomong kungren dong. Ya itu. Apa namanya? Kungren. Kacangnya itu ya. Ya itu. Ya, jadi teman-teman itu tadi tolong di komen di bawah. Kalau pengen komen tentang Tour de France tahun ini silakan juga diskusi kita di kolom komen di bawah, tapi jaga kesopanan kalau saling mengejek. Jadi yang saya tanyakan adalah satu, apa itu direktur sportif? Satu lagi, apa itu domestik? Silahkan menjelaskan dan selamat mengikuti Tour de France 2024 dimulai Sabtu besok tanggal 29 Juni, finish 21 Juli. Itu biasanya 22 Juli dini hari kalau waktu Indonesia Barat. Kan dia finishnya telat, apalagi kalau time trial kan harus ditunggu sampai yang yellow jersey kan terakhir, Om. Ya. Jadi pasti lama. Sama mungkin teman-teman bisa ngasih tips lah kalau mau nonton Tour de France tahun ini kayak gimana karena app GCN sudah bangkrut. Oh iya betul. Karena terus terang agak sulit. Ya, sebenarnya ada Eurosport. Saya nggak tahu nanti. Saya sudah download appnya, nggak tahu bisa apa enggak. Teman-teman yang di rumahnya ada Eurosport pasti bisa nonton. Cuman yang lain mungkin ada bisa ngasih tips juga di bawah seperti apa. Gitu Amri ya. Amri ada yang lagi terakhir disampaikan untuk nonton Tour de France nanti apa yang harus diperhatikan mungkin? Nggak ada yang mungkin ya bagi waktu dan bagi TV ya. Soalnya bagi waktu dan bagi TV. Nggak gini bukan karena ini kan masih musimnya Piala Eropa ya. Betul. Ya, oh iya, saingan ya. Ya, ini kan jadi mungkin wah kalau TV-nya banyak gitu bisa sini lihat sepedaan, sini lihat wah gol. Jadi siapa ini? bisa gitu. Kalau enggak ya bagi TV tadi ya. Bagi TV aja. Ya. Oke, jadi sampai ketemu minggu depan dan buat teman-teman yang ikut ke Diri.com Prancis tahun ini nggak ke Champs-Élysées. Kita ke Simpang 5 Gumul. Jadi start katanya. Ya, startnya di Simpang 5 Gumul. Jadi mereka tidak bisa finish di Champs-Élysées, kita bisa start di Champs-Élysées-nya Kediri ya. Oke, ya. Sampai ketemu.